Apa kabar pemirsa? Jumpa lagi dengan saya Denny Chandra. Dan senang sekali saya bisa berada di antara Anda dan keluarga tentu saja di B4M On The Spot. Nah, kalau misalnya sekarang saya merasakan yang namanya ketenangan dan juga ketentraman, tentu saja karena memang daerah sekitar sini mempengaruhi saya. Karena ada tanaman-tanaman yang segar, tentu saja tumbuhan-tumbuhan yang hijau. Seperti kata orang tua kita, kalau kita berada di antara tanaman yang segar dan tumbuh-tumbuhan yang segar juga, itu membuat yang namanya stres kita atau jiwa kita menjadi lebih tenang. Pemirsa, begitu banyak sekali tanaman ataupun tumbuhan di antara kita yang bisa berfungsi sebagai obat untuk mengobati penyakit. Namun hal tersebut kadangkala kita abaikan begitu saja. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kemandirian industri nasional melalui obat tradisional. Sebagai negara tropis, begitu banyak keberagaman tumbuhan yang ada di Indonesia. Keberagaman hayati ini bukan hanya untuk kepentingan pangan ataupun untuk keindahan semata, tetapi juga berfungsi untuk bahan obat untuk mengobati penyakit. Jika tanaman obat yang selama ini dikenal sebagai bahan yang ampuh untuk obat maupun obat-obatan tradisional, layaklah diperhitungkan. Karena apa? Karena selama ini fenomena di dunia farmasi yaitu ketergantungan 95% bahan untuk obat-obatan itu masih diimpor atau didatangkan dari luar negeri. Tanaman apa saja yang bisa dijadikan obat? Nah, ikuti terus informasinya. Dan juga ada informasi penting dari Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional milik Departemen Kesehatan yang berada di Tawangmangu. Ikuti terus informasinya. Oh, obat sangat penting di dalam pelayanan kesehatan. Kalau seseorang itu dirawat di rumah sakit, maka hampir 40% dari biaya perawatan itu untuk obat. Obat dan kesehatan tidak bisa dipisah-pisahkan. Jadi, kalau Anda membangun kesehatan, maka Anda tidak bisa mengesampingkan kondisi obat-obatan di Indonesia. Saat ini kita sudah berhasil dalam pembangunan kesehatan dengan menurunnya angka kematian ibu, menurunnya angka kematian anak, lebih panjangnya harapan hidup dan sebagainya. Kita tidak bisa melepaskan diri dari peran obat-obatan terhadap hal-hal tersebut. Musim berganti. Waspada. Demam berdarah tidak perlu terjadi setiap tahun jika kita mau melakukan 3M+. Menguras tempat-tempat penampungan air, mengubur semua barang-barang bekas, menutup rapat semua tempat penampungan air, plus hindari gigitan nyamuk. cegah demam berdarah dengan 3M+. Negeri ini terkenal akan keindahannya, kekayaan alamnya, dan masyarakatnya yang ramah. Namun, di balik semua itu, masih banyak mereka yang mengalami masalah dengan kesehatan. Kini saatnya memberikan yang terbaik untuk mereka, karena semua orang mempunyai hak yang sama untuk sehat. Mari kita dukung gerakan obat rakyat murah dan berkualitas. Anto sakit panas, Pak. Katanya banyak ayam yang mati mendadak di sekitar rumahnya, Pak. Waduh, jangan-jangan gejala flu burung. anakmu sakit. Paling flu biasa. Jangan anggap enteng. Ayammu ada yang mati mendadak kan? Badan kamu panas sekali, kamu batuk, tenggorokan kamu sakit. Ini mungkin gejala flu burung. Harus segera kita bawa ke puskesmas. Tanggap flu burung. Bila menemukan gejala, segera bawa ke puskesmas. Ayo kawanku hidup bersih dan sehat. Cuci tanganmu sebelum makan. Jajan di kartu sekolah yang sehat. Buanglah sampah di tempatnya. Olahraga teratur, sehatkan badan.
bakteri leptospirosis dari kencing tikus yang berbahaya. Leptospirosis masuk ke tubuh melalui luka kulit pada kaki, tangan, atau badan. Gejalanya demam, nyeri otot, dan mata jadi kuning. Segera ke puskesmas. Bila tidak diobati, berakibat kematian. Saat membersihkan lingkungan, pakai sepatu boot dan sarung tangan, lalu mandi dengan sabun. Cegah dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Bang, gawat, anak si Didin kena DBD. Kena DBD lagi. Harus menjalani 3M sih. Kalau saya mah sabar minggu rajin laksanakan 3M di rumah. Ya, situ doang yang rajin. Yang lain kan kagak. Makanya, yuk kita rame-rame laksanain 3M. Biar kampung ambil keluarga kita aman dari demam berdarah. Jangan ngomong aja. Yuk, kita laksanain 3M mulai sekarang juga. 30 menit tiap minggu. Jangan lupa 3M. Sayangnya, Indonesia ini yang mempunyai pasar begitu besar untuk obat-obatan. Pasar obat-obatan itu 30 triliun. Dan 30 triliun ini masih banyak yang menikmati adalah perusahaan-perusahaan obat yang dari luar, bukan perusahaan-perusahaan obat dari dalam negeri. Meskipun perusahaan-perusahaan obat dalam negeri juga untung, bukannya rugi, tapi untung. Cuman kalau kesulitan atau bencana-bencana ekonomi ini akan terus menjalarkan negara kita, lama-lama perusahaan-perusahaan domestik juga akan kuat melawan resesi ekonomi yang seperti ini. Maka Indonesia sangat prihatin karena masih tergantung dengan import bahan baku. 100% kita masih import bahan baku. Kenapa terjadi hal seperti ini? Karena pada kira-kira 40 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, di mana perusahaan-perusahaan obat asing bercokol di negara kita, itu sebetulnya sudah menjanjikan akan memberikan transfer of knowledge, transfer of technology, tapi ternyata sampai sekarang tidak ada yang tertransferkan untuk kita, sehingga kita masih 100% bahan baku itu tergantung dari luar negeri. Dan ini sangat memprihatinkan. Kalau kita melihat tanaman obat Indonesia yang sangat banyak sekali, sudah ada 900 yang digunakan, tetapi untuk sebagai bahan baku di industri dan sebagainya, itu baru kita melihat sekitar 200 sampai 250 yang kalau kita melihat keberadaannya, ada yang sudah dibudidayakan oleh petani tanaman obat mestinya, tetapi masih banyak yang harus diambil dari hutan. Ini menjadi kendala yang serius bagi kita. Karena kalau itu diambil langsung dari alam, tanpa ada penanaman yang berikutnya, lama-lama akan bisa habis. Itu sebabnya budidaya tanaman obat diperlukan sekali. Yang kalau kita sudah bisa membudidayakan seperti itu, kita akan bisa merencanakan bagaimana tanaman obat itu bisa dijadikan sebagai bahan baku yang baik. Jadi jelas tanaman obat adalah suatu tanaman yang memang bisa digunakan sebagai obat. Artinya sejak dulu kala maupun dikenal oleh masa kita, justru sebelum mengenal obat modern seperti tampil yang terkenal sekarang misalnya, lalu telah menggunakan itu. Karena itu penggunaan tanaman obat ini sebenarnya merupakan bagian dari budaya bangsa Indonesia. Jawabannya adalah bagaimana kita harus mempunyai perusahaan bahan baku di tempat kita. Padahal sebenarnya bahan baku itu berasal dari kekayaan alam, kekayaan tumbuh-tumbuhan. Padahal yang namanya kekayaan fauna dan flora Indonesia itu nomor 1 di dunia kalau fauna dan flora lautan itu dihitung. Tetapi menjadi nomor 2 di dunia kalau di luar kekayaan yang ada di lautan. Nah, kekayaan alam di tumbuh-tumbuhan ini merupakan suatu modal yang sangat besar untuk bisa membuat suatu bahan baku obat. Sudah saatnya kita melakukan suatu yang istilahnya adalah skala prioritas, sehingga tidak terlalu lama kita akan mendapatkan bahan-bahan obat dari tanaman, terutama yang mempunyai nilai tambah yang besar, yang dapat meningkatkan katakanlah